Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang model-model penilaian dalam PBI beserta contoh konkretnya. Menurut revisian taksonomi Bloom tentang tujuan pendidikan oleh Anderson dan Kurzweil tahun 2001 memberikan kerangka untuk mengidentifikasi dan menyiapkan 3 hal berikut ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan metode penilaian. Taksonomi tujuan pendidikan yang direvisi memberikan kerangka yang bermanfaat untuk hal-hal berikut ini. Di antaranya, dapat mengidentifikasi hasil proses pembelajaran, merencanakan kegiatan pembelajaran, merencanakan metode penilaian, dan mengecek keselarasan berbagai tujuan pembelajaran pengajaran. Perencanaan penilaian merupakan bagian dari perencanaan pengajaran agar metode penilaian sejalan dengan tujuan pengajaran dan aktivitas pembelajaran. Assessment atau penilaian digunakan sebagai kategori yang sangat luas yang mencakup semua jenis metode yang digunakan untuk menentukan tingkat capaian siswa dalam hasil proses pembelajaran yang dimaksud. Metode penilaian diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu tes pilihan, tes isian, penilaian performa terbatas, dan penilaian performa yang diperluas. Berikut tabel yang menunjukkan kategori dari keempat metode penilaian di atas yang terdiri dari realisme tugas, kompleksitas tugas, waktu penilaian yang diperlukan, dan penilaian dalam penyekoran. Terdapat tabel berikut ini, pengujian, penilaian, jawaban pilihan yang diantaranya itu terdapat daftar rendah, 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 dan jawaban isian, serta performa terbatas yang terdapat daftar realisme tugas, kompleksitas tugas, waktu penilaian yang diperlukan, dan penilaian dalam penyekoran. Yang terakhir yaitu performa diperluas, terdapat daftar tinggi, 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 dan tinggi. Berikut ini adalah panduan sebagai kerangka umum untuk menggunakan penilaian siswa yang efektif. Di antaranya, penilaian yang efektif memerlukan konsepsi yang jelas tentang semua hasil belajar yang dimaksud. Penilaian yang efektif memerlukan bahwa beraneka macam prosedur penilaian digunakan. Penilaian yang efektif memerlukan bahwa referensi prosedur pengajaran harus dipertimbangkan. Penilaian yang efektif memerlukan spesifikasi kriteria untuk menilai performa yang berhasil. Penilaian yang efektif memerlukan prosedur yang adil untuk setiap siswa. Penilaian yang efektif memerlukan sampel yang cukup dari performa siswa. Penilaian yang efektif memerlukan umpan balik atau feedback bagi siswa yang menekankan kehebatan performanya dan kelemahan-kelemahan yang harus dikoreksinya, dan penilaian efektif harus didukung oleh penyekoran serta sistem pelaporan yang komprehensif. Metode untuk menginterpretasikan hasil penilaian terbagi atas dua, yaitu penilaian acuan norma atau norm reference testing dan penilaian berpatokan kriteria atau criterion reference testing. Pada daftar tabel pertama, yaitu terdapat penggunaan utama. Pada penilaian acuan normanya, yaitu terdapat uji survei, sedangkan pada penilaian berpatokan kriteria terdapat uji penugasan. Pada penekanan utama, penilaian acuan normanya yaitu mengukur perbedaan capaian individu, sedangkan pada penilaian berpatokan kriteria menjelaskan tugas yang bisa dikerjakan oleh siswa. Pada interpretasi hasil, penilaian acuan norma membandingkan performa dengan performa siswa lain, sedangkan pada penilaian berpatokan kriteria membandingkan performa dengan domain capaian yang sudah ditentukan. Pada cakupan isi, penilaian acuan norma biasanya mencakup bidang capaian yang luas, sedangkan pada penilaian berpatokan kriteria difokuskan pada tugas-tugas belajar yang terbatas. Sifat terencana pengujian pada penilaian acuan norma
umumnya menggunakan tabel dan kisi-kisi, sedangkan pada penilaian berpatokan kriteria lebih mengutamakan kisi-kisi domain yang rinci. Sedangkan pada prosedur pemilihan butiran soal, penilaian acuan norma itu butir soal yang dipilih adalah yang bisa memberikan perbedaan maksimal di antara para siswa atau untuk memperoleh ranking yang reliable. Butir soal yang sangat mudah biasanya dibuang dari tes. Kemudian penilaian berpatokan kriteria mencakup semua butir soal yang diperlukan untuk menjelaskan performa secara cukup. Tidak ada perubahan terhadap soal yang sulit, juga tidak mengeliminasi butir soal yang mudah untuk meningkatkan rentangan skor. Sedangkan yang terakhir yaitu standar performa. Pada penilaian acuan norma, tingkat performa ditentukan oleh posisi relatif dalam kelompok tertentu yang sudah ditentukan. Atau misalnya tingkat kelima dalam kelompok yang terdiri dari 20 siswa. Sedangkan penilaian berpatokan kriteria, tingkat performa umumnya ditentukan oleh standar mutlak atau biasanya menunjukkan penugasan dengan cara mendefinisikan 90% dari istilah teknis. Bentuk tes dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tes tertulis dan tes lisan. Berdasarkan bentuk butir soalnya, tes tertulis dibagi menjadi dua, yaitu tes esai dan tes objektif. Contoh tes esai yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan ide pokok. Untuk memberikan skor, tes esai dapat dikatakan mudah dan juga dapat dikatakan sukar. Dikatakan mudah karena setiap guru pasti merasa bisa menilai jawaban yang diberikan oleh para siswanya, termasuk penggunaan jawaban yang berasal dari tes esai. Karena dalam pemberian skor pada tes esai tidak ada penjelasan penilaian angka diberikan secara pasti. Sebaliknya, sebagian guru merasakan sukar dalam memberikan skor pada tes esai karena banyak faktor selalu muncul yang sedikit banyak dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pada penilaian siswa. Alat ukur non-tes terdiri dari skala rating, bentuk laporan, dan sosiometrik. Alat ukur rating menurut Freeman tahun 2012 dan Lin dan Groenland pada tahun 2000 dapat dibedakan menjadi dua, yaitu model numerik atau scoring dan model ranking. Model numerik atau scoring, model ini digunakan oleh para guru atau para evaluator untuk mengevaluasi siswa dengan model tingkat atau pada skala dengan acuan langsung. Contoh skala rating model numerik atau scoring yaitu penampilan Anda dalam berpidato 1, 2, 3, 4, dan 5. Keterangan 1 sangat tidak memuaskan, 2 tidak memuaskan, 3 sesuai standar, 4 memuaskan, dan 5 sangat memuaskan. Model ranking, alat ukur non-tes dengan model rating dikatakan menggunakan tipe ranking. Jika alat ukur rating tersebut mengukur karakteristik siswa yang diasosiasikan dalam grup tunggal atau di rating dengan membandingkan satu siswa dengan siswa lain dalam kelompoknya. Contoh skala rating model ranking yaitu tidak memuaskan, sesuai standar, memuaskan, super memuaskan, dan sangat memuaskan. Pada dasarnya, alat ukur rating dapat dikelompokkan menjadi 3 macam bentuk, yaitu daftar cek, skala rating, dan kartu skor. Yang pertama, daftar cek. Daftar cek adalah metode mencatat atau suatu karakteristik, ada atau tidak ada, pada suatu subjek atau objek yang dievaluasi. Contoh, beri tanda cawang di belakang huruf bila kemampuan siswa teramati pada waktu berpidato. Cantumkan nama, kelas, kemudian ada dua aspek yang dinilai. Yang pertama, ekspresi fisik. Adapun berdiri tegak, melihat pada penonton, mengubah ekspresi wajah sesuai dengan perubahan pernyataan yang ditekankan, mata melihat kepada penonton. Yang kedua, ekspresi suara. Adapun berbicara dengan kata-kata yang jelas, nada suaranya berubah-ubah sesuai dengan pernyataan, berbicara cukup keras untuk didengar penonton, dan seterusnya. Yang kedua, skala rating.
Skala rating merupakan sarana untuk mencapai pertimbangan responden dengan referensi atau acuan pada beberapa karakteristik yang dimilikinya. Contoh, skala penilaian pidato. Terdapat nama, kelas, komponen yang dinilai, skala penilaian, bobot, dan skor. Yang ketiga, kartu-kartu skor atau KKS. Kartu-kartu skor digunakan mengevaluasi keterampilan yang mencakup proses dan produk atau kerja proyek yang diselesaikan para siswa di bengkel atau laboratorium. Contoh, kartu skor penilaian wawancara. Terdapat nama, kelas, komponen yang dinilai, skala penilaian, catatan, dan skor. Ada 6 macam teknik evaluasi yang sering digunakan untuk menilai bentuk laporan kerja proyek, yaitu yang pertama, laporan proyek, yang kedua, log, yang ketiga, laporan kegiatan, yang keempat, evaluasi penggunaan wawancara, yang kelima, evaluasi menggunakan kuesioner, yang keenam, evaluasi dengan portofolio. Selanjutnya, yang pertama, laporan proyek. Praktik industri, magang, dan kerja lapangan merupakan kegiatan penting yang sering dilakukan oleh para siswa di sekolah menengah, terutama mereka yang menekuni bidang keahlian pendidikan kejuruan. Namun pada tingkat sekolah dasar, laporan proyek seperti menganalisis unsur penokohan dan moral dalam sejumlah karya fiksi, menganalisis tajuk rencana bermuatan kependidikan di seluruh media massa, mementaskan drama atau pembacaan berbagai teks kesastraan yang tentu saja semuanya relevan dengan materi kurikulum dan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. Contoh, berikut ini adalah contoh laporan proyek. Selanjutnya, log. Log atau buku harian merupakan catatan harian yang dilakukan secara kontinu yang mungkin dicatat dalam periode waktu tertentu. Contoh, tujuannya mengenal reaksi pribadi terhadap perilaku untuk anak sekolah dasar. Petunjuk, catat kejadian signifikan dalam kolom 1 dan reaksi Anda sebagai guru dalam kolom 2. Berikut ini contohnya. Terdapat nama guru, tanggal, dan apa yang terjadi. Selanjutnya, nama anak, umur anak, dan reaksi anak. Yang ketiga, laporan kegiatan. Laporan kegiatan digunakan untuk menilai tugas khusus yang dapat dikerjakan di rumah, di sekolah, atau di masyarakat yang menjadi tugas para siswa. Contoh, tujuannya mengevaluasi penggunaan waktu praktek laboratorium bahasa siswa SMA. Petunjuk, buatlah daftar secara berurutan kegiatan yang telah dikerjakan selama berpraktik di laboratorium bahasa. Berikut contohnya. Terdapat kegiatan yang dikerjakan, waktu persiapan, waktu memasak, waktu dihidangkan, dan waktu membersihkan. Selanjutnya yang keempat adalah evaluasi menggunakan wawancara. Dalam konteks evaluasi pendidikan, wawancara dapat dilakukan secara individual maupun secara berkelompok, di mana seorang guru bertatap muka dan melakukan tanya jawab dengan para siswa. Sebelum, selama proses belajar, dan sesudah. Yang kelima, evaluasi penggunaan kuesioner. Dalam evaluasi pendidikan, kuesioner direncanakan untuk memperoleh informasi dari para siswa, pada umumnya
Kuesioner tidak direncanakan untuk memperoleh skor atau nilai. Alat ini sangat membantu para guru dalam mendapatkan informasi pribadi tentang siswa. Contoh pertanyaan. Yang pertama, persiapan apa yang diperlukan sebelum siswa pergi ke sekolah? Yang kedua, apa yang perlu dilakukan seorang siswa ketika ingin pergi ke sekolah? Yang ketiga, apa yang perlu dilakukan siswa ketika ingin memulai pembelajaran? Itu tadi ketiga contoh pertanyaan dalam evaluasi menggunakan kuesioner. Selanjutnya, yang keenam adalah evaluasi dengan portofolio. Portofolio dapat digunakan untuk menggambarkan mutu kinerja siswa yang ingin dievaluasi. Di bidang pendidikan, portofolio juga digunakan untuk mengumpulkan data tentang kinerja siswa. Contoh penilaian portofolio. Terdapat mata pelajaran, alokasi waktu, nama siswa, kelas, standar kompetensi atau kompetensi dasar, periode, kriteria, yaitu terdapat tata bahasa, kosakata, kelengkapan gagasan, sistematika penulisan, dan keterangan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penilaian alternatif. Menurut Yusuf, tahun 2015 halaman 270, penilaian alternatif merupakan satu jenis penilaian dalam pembelajaran dengan menggunakan berbagai teknik penilaian, di mana peserta didik menciptakan suatu respons atau alternatif jawaban sendiri terhadap suatu pertanyaan atau tugas atau melakukan tindakan, perbuatan, unjuk kerja dalam dunia nyata. Adapun 5 landasan pemikiran penilaian alternatif dikembangkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan kelemahan testing. Yang kedua, akurat, teliti, dan tepat. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, autentik. Yang kelima, menyediakan informasi komprehensif bagi guru. Dan yang terakhir, menyediakan kesempatan untuk menilai proses dan produk. Penilaian alternatif sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan penilaian tradisional memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terdapat saling keterkaitan antara penilaian dan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dipandang sebagai klien utama. Yang ketiga, penilaian alternatif dilakukan secara berkelanjutan. Yang keempat, memuat tugas-tugas bermakna. Dan yang terakhir, kriteria penilaian didistribusikan terlebih dahulu. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penilaian alternatif yaitu sebagai berikut. Contoh yang pertama ada portofolio. Secara etimologis, portofolio merupakan perpaduan dua kata yaitu port dan folio. Port dapat diartikan sebagai kumpulan dari suatu kegiatan atau course, sedangkan folio adalah kertas. Portofolio lebih kompleks. Portofolio bisa mencakup kemajuan akademik peserta didik atau kelompok, prestasi belajar, keterampilan, maupun sikap. Materi yang diportofoliokan dapat berlangsung dalam 1 tahun, 1 semester, dapat juga 1 catur bulan, tergantung pada bobot dan beban materi pelajaran. Adapun contoh format penilaian portofolio untuk satu portofolio adalah sebagai berikut. Contoh kedua ada rubik. Rubik merupakan pedoman penskoran atau scoring guide yang disusun guru sebelum tugas penyusunan rubik diberikan, sehingga memungkinkan guru membuat keputusan yang dapat dipercaya tentang karya peserta didik dan membolehkan peserta didik menilai dirinya sendiri. Adapun contoh format penskoran rubik yang ditulis peserta didik atau siswa atau student written journal adalah sebagai berikut. Contoh ketiga adalah jurnal belajar atau learning journal atau jurnal siswa atau student journal.
Peserta didik adalah orang yang paling tahu tentang kondisi dirinya yang sesungguhnya. Dalam proses penilaian, dia pula yang paling tepat menyatakan kemajuan itu apabila ditinjau dari sudut pandang peserta didik sebagai fokus pembelajaran, berkenaan dengan pemahaman, penguasaan, sikap, dan keterampilannya tentang sesuatu yang sudah dibelajarkan. Contoh keempat adalah catatan ringkas tentang belajar atau learning log. Learning log merupakan catatan ringkas yang disusun peserta didik sendiri atau self-report tentang materi pelajaran yang telah dipelajarinya. Contoh kelima adalah penilaian diri atau self-assessment. Penilaian diri atau self-assessment adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status dan tingkat pencapaiannya. Kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu didasarkan pada kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Contoh kelima adalah penilaian diri atau self-assessment. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari dalam mata pelajaran tertentu didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Contoh keenam adalah peta konsep. Peta konsep merupakan suatu teknik penilaian yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran maupun untuk menentukan tingkat pencapaian peserta didik dalam belajar. Di sini ada contoh peta konsep. Contoh ketujuh adalah diskusi kelompok terfokus. Diskusi kelompok terfokus banyak digunakan untuk keperluan pemantapan suatu konsep melalui masukan dari peserta dalam diskusi atau menghiput sejumlah pendapat. Namun tidak kalah pentingnya digunakan dalam menilai kemampuan berargumentasi peserta didik dalam satu diskusi. Lin dan Grolund 1995 menyatakan bahwa authentic assessment is any type of alternative assessment done in a real-world setting. Yang berarti bahwa penilaian otentik itu adalah sejenis penilaian alternatif yang dikerjakan dalam setting dunia nyata. Oleh karena itu, penilaian otentik juga merupakan penilaian alternatif. Apabila peserta didik melakukan, menerapkan atau melaksanakan suatu tugas di dalam kehidupan nyata, tetapi tidak berarti semua teknik penilaian alternatif dapat digunakan dalam penilaian autentik. Ciri-ciri penilaian autentik yaitu real life dan ongoing, kriteria yang akan digunakan dimengerti sejak awal, valid dan reliable, autentik dalam situasi nyata, mengembangkan dan mengutamakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, peserta didik merancang sendiri tugasnya, komprehensif dan integritas, menekankan proses dan produk, mengutamakan fakta dan bukti langsung. Teknik-teknik yang digunakan dalam penilaian otentik adalah observasi, pertanyaan lisan atau terbuka, presentasi kelas, proyek, tugas-tugas, jurnal, kerja kelompok, portofolio, rubrik, interview, kerja terfokus, tes unjuk rasa, percobaan atau demonstrasi, debat atau diskusi, peta konsep, eksibisi, dan terakhir poster. Menurut Good 2013, grades are symbols that represent a value judgment concerning the relative quality of students' achievement during specific periods of interaction. Atau grade adalah simbol yang menggambarkan nilai pertimbangan yang berkaitan dengan kualitas siswa dalam berprestasi selama periode pengajaran. Secara garis besar, sistem grading dalam evaluasi pendidikan, termasuk pendidikan bahasa, dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Grade tunggal. Grade tunggal bisa didefinisikan sebagai sistem penentuan grade yang bentuknya paling sederhana dan paling banyak digunakan. Berikut ini contohnya. Ada grade yang dicapai A, B, C, D, dan E. Maknanya A sangat baik, B bagus, C cukup, D kurang berhasil, E gagal, dan poinnya paling tinggi 4, lalu 3, 2, 1, dan gagal atau 0. Lalu ada grade ganda, merupakan penentuan skor yang terdiri atas ketentuan hasil nilai yang memiliki makna berbeda untuk sistem instruksional yang berbeda. Contohnya penilaian seminar proposal tesis.
Ini ada contohnya, ada aspek-aspek yang dinilai, lalu ada bobot, skor, dan nilai. Lalu ada grade kategori. Sistem grade kategori pada umumnya digunakan untuk memberikan kesempatan kepada para siswa atau mahasiswa yang ingin mengeksplorasi cakupan pengetahuan baru dengan tetap di bawah bimbingan dosen atau dosen pengampu. Berikut ini diuraikan beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan sistem penilaian terakhir. Yang pertama, sejak awal pertemuan dengan para siswa, tentukan makna dari grade atau skor yang direncanakan. Lalu yang kedua, tentukan penampilan performance yang perlu atau apa yang perlu dimasukkan ke dalam grade. Lalu yang ketiga, beritahukan kepada para siswa tentang bagaimana proses penentuan grade yang dilakukan. Lalu yang keempat, penilaian akhir hasil belajar siswa sebaiknya tetap memperhatikan bahwa penentuan grade yang diberikan untuk merepresentasikan hasil belajar secara individual, bukan secara bersama. Lalu, buatlah estimasi bagaimana presentasi siswa menerima nilai dalam setiap tingkatan grade yang ada. Lalu, buatlah kriteria atau bobot guna membuat pertimbangan kategori tentang penampilan siswa. Selanjutnya yaitu dilakukan cara scoring atau penilaian dan tentukanlah jumlah total yang dicapai untuk setiap siswa. Lalu, sertakan catatan yang perlu pada setiap siswa. Dan yang terakhir ada hindari tindakan penentuan grade yang menghasilkan interpretasi yang keliru atau meragukan. Dan ini adalah contoh model penilaian akhir. Selanjutnya, bagi guru yang mungkin memperoleh tugas untuk menyelenggarakan evaluasi pembelajaran, pada umumnya mereka melakukan beberapa tahapan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada langkah persiapan, lalu yang kedua ada langkah penyusunan instrumen, yang ketiga ada pelaksanaan evaluasi, yang keempat pengolahan hasil evaluasi, lalu yang terakhir ada pemberitahuan hasil evaluasi. Lalu, penilaian performa merupakan penilaian yang dilakukan guru dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu tugas. Penilaian performa memiliki 5 karakteristik, yaitu yang pertama ada menyusun respon sendiri, lalu berpikir pada tingkat lebih tinggi, lalu yang ketiga autentikan tugas-tugas, yang keempat ada proses dan produk, lalu yang terakhir ada mengutamakan kedalaman bukan keluasan. Selanjutnya ada tes performa. Performance test merupakan suatu jenis tes di mana peserta didik diminta untuk melakukan suatu tugas dengan menggunakan bahasa sedikit mungkin. Bahkan kalau memungkinkan dapat dihilangkan sama sekali, kecuali untuk menguji keterampilan bahasa, misalnya keterampilan berbicara. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis tes performa, ada 4, yaitu yang pertama paper and pencil performance. Paper and pencil performance test merupakan tes performa yang menggunakan kertas dan pensil dalam konstruksi tes. Kemudian peserta didik melakukan tugas berdasarkan petunjuk tersebut. Misalnya, susunlah satu set soal untuk menilai kemampuan peserta didik. Lalu yang kedua ada recognition test. Recognition test disusun dengan maksud untuk mengukur kemampuan seseorang mengenal hal-hal esensial dalam suatu unjuk kerja atau penampilan, atau dalam mengidentifikasikan suatu objek. Misalnya, kepada peserta didik disajikan penggunaan alat tiup trompet. Peserta didik yang ikut ujian disuruh
mengidentifikasi kekurangan-kekurangan maupun kelebihan penggunaan alat tersebut. Lalu ada simulated performance. Simulated performance merupakan kondisi lingkungan yang digunakan dalam tipe ini adalah miniatur dari keadaan yang sebenarnya. Lalu yang terakhir ada work sample test, di mana peserta didik dalam tes tipe ini dihadapkan pada situasi yang sebenarnya. Mereka diberi sampel kerja yang harus dilakukannya dalam penampilan yang aktual, misalnya keterampilan membuat wayang golek. Lalu ada manfaat tes performa adalah sebagai berikut. 1. Untuk meramalkan kesuksesan dalam melaksanakan keterampilan tertentu. Lalu yang kedua ada untuk mendiagnosis kesulitan-kesulitan dalam penampilan. Lalu yang ketiga sebagai alat bantu dalam pendidikan peserta didik. Yang keempat sebagai patokan atau kriteria untuk menilai kemajuan seseorang dalam penelitian atau dalam promosi atau juga dalam latihan. Lalu yang terakhir ada untuk menilai keterampilan dan sekaligus kualitas produk yang dihasilkan. Itulah presentasi kami kali ini.